Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama. Dan kali ini kita akan melihat dari kitab Habakuk. Kita akan melihat garis besar atau gambaran besar dari kitab ini. Dan mencoba menarik pelajaran-pelajaran rohani di sana untuk menolong kita di dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam pengenalan kita akan Allah. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan. Dan pimpin sertai kehidupan kami seturut dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Berkati sertai kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari kitab Habakuk ini, melihat secara utuh bagian ini dari pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Dan hal yang menarik bahwa kitab Habakuk ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang penting, yang sering menjadi pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Di sini kita tahu bahwa penulis dari kitab ini adalah Nabi Habakuk. Di sini dikatakan bahwa ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nah, Nabi Habakuk ini cukup unik karena dia mengangkat pertanyaan yang begitu bisa dikatakan menjadi pergumulan. Seperti saya katakan tadi, menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kita, bahwa banyak hal yang terkadang kita tidak mengerti mengapa kita mendoakan sesuatu tetapi justru sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dan ini yang Habakuk pertanyakan. Nah saudara, Nabi Habakuk ini kita tidak begitu tahu informasi lebih jauh mengenai pribadinya. Dan kita juga tidak tahu dengan pasti kapan dia melayani. Sepertinya Habakuk ini melayani pada masa sebelum pembuangan ke Babel. Sebab dalam kitab ini kita bisa melihat nubuatan-nubuatan yang dia berikan itu mengenai akan datangnya Raja Babel untuk menaklukkan Yudea. Nah, pada bagian penutup dari kitab ini, di pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Nah, ini mirip dengan judul dari Mazmur pasal yang ketujuh. Sehingga ada kemungkinan bahwa Nabi Habakuk ini juga adalah seorang imam yang melayani pujian penyembahan di Bait Allah. Nah, kitab Habakuk ini menarik sebab tulisannya singkat. Secara menyeluruh hanya 56 ayat. Dan juga biasanya kitab-kitab para nabi itu isinya bagaimana Tuhan memberikan pesan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda melalui nabi itu. Tetapi dalam kitab ini kita akan melihat bahwa kitab Nabi Habakuk ini isinya adalah percakapan antara Habakuk dan Allah. Nah, dari isi kitab ini secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Habakuk melayani pada satu masa dan keadaan yang sukar yang dialami oleh bangsa itu, dan juga dengan ancaman serangan yang akan datang dari Babel. Bagaimana isi kitab ini? Kita lihat di pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi bisa kita katakan bahwa judul dari kitab ini adalah ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Perhatikan bahwa istilah ucapan ilahi ini dalam bahasa aslinya berarti beban. Mengapa demikian? Sebab apa yang akan Allah nyatakan kepada Habakuk itu berat dalam isi pesannya, yaitu di mana Habakuk harus menyampaikan tentang hukuman yang akan menimpa Yehuda. Dan juga ini adalah beban yang berat bagi Habakuk yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang coba untuk dia pahami. Nah, kitab ini dimulai dengan dua pertanyaan penting dari Habakuk kepada Allah dan bagaimana Allah menjawab Habakuk. Kita lihat pertanyaan yang pertama, pasal yang pertama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Pertanyaan Habakuk ini menegur cara pandang kita. Sebab terkadang kita berpikir bahwa Alkitab itu hanya membahas hal-hal yang mengenai aturan-aturan yang Tuhan berikan, dan manusia hanya sepertinya dipaksa untuk menerima aturan-aturan itu. Tetapi sebaliknya Alkitab mengangkat pergumulan yang nyata. Bahkan oleh seorang nabi dan hamba Tuhan sekalipun memiliki pertanyaan-pertanyaan ini. Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Jadi yang Habakuk gumulkan itu bahwa dia tidak mengerti mengapa semua ini terjadi meskipun dia sudah menaikkan permohonan kepada Allah. Saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang mengaku bahwa hidup mereka tanpa masalah sepertinya tidak mengatakan yang sebenarnya atau tidak bertumbuh dan menjalani kehidupan yang nyata.
Mungkin mereka tidak berpikir sama sekali. Mereka hidup di dunia mimpi religius yang menghalangi kenyataan dan menekan perasaan jujur. Jadi sederhananya bahwa ketika orang Kristen mengatakan bahwa kehidupan kekristenan itu tidak ada pergumulan, tidak ada masalah, segala sesuatu itu terang benderang di hadapannya dan dia bisa mengerti segala sesuatu, maka itu menurut apa yang kita lihat dari Nabi Habakuk ini sesuatu yang bertentangan, bahwa bahkan Nabi Habakuk pun tidak mengerti mengapa Allah izinkan sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan dia tidak memahami. Dia sudah berseru, dia sudah berdoa. Sering kita mengalami dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita minta untuk Tuhan menolong kita, tetapi sepertinya belum terjadi apa-apa di sana. Nah, pertanyaan pertama Habakuk ini bukanlah tanpa dasar. Sebagai seorang nabi, dia tentu akrab dengan penyataan-penyataan tentang karakter Allah yang baik dan berkuasa, dan juga bagaimana kesaksian perjalanan kehidupan bangsa Israel yang melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi saat dia melihat keadaan sekelilingnya, ada berbagai penderitaan dan masalah, dan juga di mana umat Tuhan berseru kepada Tuhan, tetapi nampaknya tidak terjadi apa-apa. Dan hal ini menjadi beban dan pergumulan Habakuk dalam banyak hal. Yaitu pertama, bagaimana dia mencoba memahami semua itu. Dan kedua, bagaimana dia berdiri sebagai hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah dalam keadaan di mana umat Tuhan sedang menderita. Ini terkadang menjadi satu beban yang sulit. Terutama dalam masa-masa saat ini, bahwa kita berdoa, kita memberikan penghiburan dan penguatan, tetapi banyak orang juga sedang menderita dan bergumul. Itulah sebabnya penting untuk kita memahami bagaimana Habakuk menyatakan semua itu di dalam kitab ini, dan bagaimana Allah menunjukkan bahwa bagaimana sebagai orang Kristen harusnya, atau sebagai orang percaya harusnya kita berpikir, melihat, dan beriman kepada Dia. Lalu saudara, di ayat yang ketiga, pasal yang pertama, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ini adalah pertanyaan yang penting dan sederhana, tetapi pada saat yang sama sukar. Jika Allah baik, mengapa Dia izinkan kita melihat berbagai pergumulan, baik dalam hidup kita sendiri, ataupun orang lain, dan bahkan orang yang kita kasihi? Memang tidak ada jawaban yang bisa langsung memuaskan, tetapi ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita renungkan. Pertama, mengapa Allah mengizinkan kita untuk melihat dan mengalami pergumulan dalam hidup kita sendiri? Untuk menjaga agar kita terus memiliki sikap rendah hati. Untuk menolong kita agar melihat sikap hati kita dalam pendudukan diri kepada kehendak Allah. Dan untuk menolong kita agar kita melihat betapa berharganya keselamatan yang kita terima. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan kita untuk melihat pergumulan dalam kehidupan orang lain? Untuk kita mengerti bagaimana dampak dari kejatuhan dalam dosa yang merusak kehidupan manusia. Dan untuk juga menggerakkan kepekaan dan kepedulian kita kepada orang lain. Dan menolong kita untuk kita mau belajar membuka diri untuk dipakai oleh Allah sebagai saksinya untuk mengasihi mereka yang sedang menderita. Dan yang ketiga, bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan Dia dapat mendatangkan kebaikan bahkan dari situasi atau keadaan yang buruk sekalipun. Kita akan melihat di sini saudara, jawaban Tuhan terhadap pertanyaan Habakuk. Menanggapi pertanyaan Habakuk ini, Allah nampaknya tidak langsung menjawab pertanyaan Habakuk, tetapi jawaban yang Tuhan berikan kepada dia, bahwa Allah sedang mempersiapkan penghukuman atas Yehuda lewat bangsa-bangsa lain, yaitu Babel di sini. Lihat ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Hal ini tentu membingungkan Habakuk. Sebab mengapa Allah bukannya menghentikan segala kejahatan yang terjadi di Yehuda, tetapi justru menggerakkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini untuk dipakai sebagai alatnya dalam menghukum umat Tuhan. Terkadang kita juga melihat sebuah keadaan yang seperti ini. Seperti cara pandang Habakuk ini.
Bahwa mengapa orang yang menurut kita lebih buruk kelakuannya, justru dipakai Allah untuk membentuk kita. Terkadang sukar untuk kita memahami hal ini. Itulah sebabnya Habakuk mengajukan pertanyaan yang kedua. Di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, masih di pasal yang pertama. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Keberatan dari Habakuk ini yaitu bahwa mengapa Allah yang adalah Allah yang maha kudus memakai bangsa yang jahat dan kejam seperti Babel untuk menghukum umatnya. Habakuk begitu bergumul dengan hal ini dan meminta Allah untuk menjawab. Dia bahkan mengumpamakan dirinya seperti seorang yang berdiri di menara pengintai yang menanti jawaban dari Tuhan. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Juga di mana saat kita bergumul dan benar-benar mengharapkan Tuhan menunjukkan sesuatu kepada kita. Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terutama saat kita merasa seolah Allah diam. Kita melihat kembali Allah menjawab Habakuk di sini. Di pasal yang kedua mulai ayat yang kedua hingga ayat yang ke-20. Jika saudara membaca bagian ini. Ada satu hal penting yang kita bisa lihat di sini. Bahwa Allah mengerti akan pergumulan kita. Dan mau untuk kita memahami kehendaknya. Artinya bahwa Allah bukan Allah yang menutup diri. Tetapi kita bisa datang kepada dia. Menaikkan semua pergumulan hati dan pertanyaan-pertanyaan yang menaikkan hati dan pikiran kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 menulis demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Hal ini kiranya merubah cara pandang kita yang menganggap bahwa Allah itu seperti raja yang kejam dan yang menghukum atau bertindak tanpa memperdulikan umatnya. Tidak. Sebaliknya Allah adalah Allah yang peduli, mengerti dan tahu persoalan yang kita alami. Bahkan dia datang dan mengalami penderitaan di dunia ini. Kristus datang dan juga mengalami apa yang kita gumulkan. Dia mengalami penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib. Di pasal 2 dari kitab Habakuk ini Allah menunjukkan kepada Habakuk apa yang akan terjadi. Dan bukan saja untuk Habakuk tetapi untuk semua orang sepanjang zaman. Lihat di pasal yang kedua ayat yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan hal yang Allah sampaikan kepada Habakuk ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari nabi itu. Allah di sini menunjukkan keadilannya dan juga menunjukkan apa yang menjadi prinsip yang paling penting dalam hidup. Lihat di pasal yang kedua ayat yang keempat, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah menarik bahwa dalam perjanjian baru, bagian ini di mana Habakuk menulis orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, dijelaskan di dalam 3 surat yang berbeda di dalam perjanjian baru. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Paulus mencatat demikian juga, mengutip ayat yang sama sebagai penjelasan mengenai iman yang memimpin kepada hidup yang kekal. Iman yang membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Allah. Lalu penulis Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 38 mengutip ayat yang sama untuk menunjukkan bagaimana sikap hidup dari orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Yaitu melakukan segala sesuatu dengan dasar iman kepada Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-11, Paulus kembali mengutip ayat yang sama ini sebagai penjelasan mengenai bagaimana seseorang dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan. Sehingga ini menjadi hal yang penting untuk kita memahami bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan karena iman. Hidup di dalam iman. Tetapi iman kepada siapa? Iman kepada Allah yang benar. Iman kepada Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Iman kepada Yesus Kristus. Iman bahwa Roh Kudus ada, datang dan menjadi penghibur bagi orang percaya. Dan juga menuntun, memimpin, menunjukkan kebenaran Allah itu kepada kita. Hal yang nyata bagi Habakuk bahwa meskipun Allah memakai Babel sebagai alatnya untuk menghukum Yehuda, tetapi mereka sendiri tidak akan luput dari hukuman terhadap kejahatan mereka. Artinya bahwa Babel sendiri pun akan dihukum.
Ini menolong kita untuk mengerti bahwa setiap kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Saat Allah nampaknya memakai orang lain untuk membentuk kita dengan sikap mereka yang buruk terhadap kita, bukan berarti Allah mengabaikan kejahatan mereka. Nah di sini saudara, dalam pasal kedua, kita dapat melihat ada 4 peringatan yang diberikan. Pertama, peringatan diberikan bagi mereka yang tidak jujur dan tamak. Pasal 2 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Jadi ini peringatan kepada orang yang tidak jujur, orang yang serakah, orang yang tamak, dan yang mengambil keuntungan dari orang lain untuk kesenangan, kenyamanan, dan kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, peringatan kepada mereka yang melakukan kekerasan. Pasal yang kedua ayat yang ke-12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Mereka yang bertindak semena-mena, mereka yang menekan orang lain dengan kekerasan. Ketiga, peringatan bagi mereka yang membuat mabuk orang lain dengan tujuan mempermalukan orang itu. Pasal yang kedua ayat yang ke-15. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Dan yang keempat, peringatan bagi mereka yang menyembah berhala. Pasal yang kedua ayat yang ke-19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Peringatan-peringatan yang keras ini diberikan. Dan jika kita mau jujur, hal ini ada di dalam sekeliling kehidupan kita. Kita menemukan ada orang yang tidak jujur dan menipu orang lain untuk kepentingannya. Dan juga ada orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ada orang yang memabukkan orang lain untuk mempermalukan mereka. Dan ada orang yang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, mengenai penyembahan berhala ini, menarik bahwa kita perlu berhati-hati. Terkadang kita berpikir bahwa itu hanya seperti bentuk patung dan batu besar, pohon besar yang orang pergi dan menyembah di sana. Tapi jika kita menarik lebih jauh, sebenarnya bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita utamakan, kita agungkan lebih daripada Allah, itu bisa menjadi berhala. Dan ini menolong kita untuk melihat hati kita. Jangan sampai ada hal-hal dalam kehidupan kita yang lebih kita utamakan daripada Tuhan. Yang dimana kita mencoba untuk menemukan kebenaran kita di sana. Yang dimana kita mencoba untuk menemukan identitas atau jati diri kita di sana. Jika itu bukan Allah, kita berada di dalam persoalan. Lalu saudara, mungkin kita terkadang berpikir bahwa mengapa orang-orang yang melakukan hal-hal yang diperingatkan seperti itu tidak mendapat teguran, dan justru terus hidup dalam kejahatan itu. Tetapi di sini kita akan lihat bahwa dengan adanya peringatan ini, maka kita mengerti bahwa Allah itu tahu bagaimana dia harus berurusan dengan manusia, dengan mereka yang melakukan kejahatan. Dan hal ini kembali menjawab pergumulan Habakuk, di mana dia sebelumnya bertanya mengapa Allah nampaknya diam terhadap mereka yang melakukan kejahatan itu. Dan yang mana pada kenyataannya tidaklah demikian. Bahwa Allah tahu apa yang terjadi dan dia akan bertindak sesuai dengan hikmat dan waktunya. Kemudian saudara, ini juga menjadi jawaban bagi Habakuk bahwa mengapa sepertinya Allah membiarkan banyak hal yang buruk terjadi. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya bukan ditujukan kepada Allah, tapi kepada umat manusia yang justru melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Meskipun sepanjang zaman Allah sudah menyatakan dirinya. Paulus menulis di dalam kitab Roma, suratnya kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat yang ke-21 demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kita lihat kembali saudara, persoalannya bukan kepada Allah. Bukan Allah yang tidak bertindak dengan adil dan benar, tapi justru manusialah yang mengabaikan, yang menentang kehendak Allah dan tidak mencari kehendak Tuhan. Lalu apakah semua penderitaan dan ketidakadilan ini akan terus ada? Habakuk menjelaskan hal ini dalam pasal yang ketiga yang merupakan doanya. Kita lihat di pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Doa Habakuk ini mirip dengan pola dari tulisan-tulisan dalam kitab Mazmur. Dalam doanya Habakuk ini, dia meminta agar Allah segera bertindak.
Dan kalau kita melihat saudara dari ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-16 dari pasal yang ketiga, Habakuk berbicara mengenai kebesaran Allah dan kedahsyatan hari Tuhan, di mana Allah akan menghancurkan musuh-musuh umatnya dan menyelamatkan umatnya. Lihat di ayat yang ke-13 dari pasal yang ketiga ini. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau rapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Dalam doanya ini juga Habakuk mau menunjukkan bahwa ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan dalam pengharapan itulah Nabi Habakuk dengan iman menyanyikan pengakuan iman yang kuat dan yang luar biasa ini. Lihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19 dari Habakuk pasal yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin beduan dengan permainan kecapi. Untuk bisa mengerti lebih jauh bagaimana kuatnya pernyataan Habakuk ini, kita perlu mengerti hal-hal yang dia angkat di sini. Dia berbicara mengenai pohon ara, pohon anggur, yang adalah makanan pokok mereka. Lalu ladang dan ternak yang adalah penghidupan mereka. Jadi ini dia berbicara tentang kehidupan mereka. Bagaimana nafkah mereka. Bagaimana kehidupan mereka setiap hari. Nah, Habakuk ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, dia percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Dan bukan saja itu. Dia menyatakan iman dan pengharapan itu dalam sikapnya. Dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Bahwa di dalam pergumulan, di dalam kesukaran, bahkan di dalam kekurangan dan keterpurukan sekalipun, Habakuk menunjukkan apa yang kita sebut dengan iman. Di sini kita lihat bahwa pada bagian akhir kitabnya ini, Habakuk menunjukkan apa dimaksud dengan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pertanyaannya bahwa apa yang memberi Habakuk keyakinan terhadap janji Tuhan di sini? Apa yang memberikan dia keyakinan dan kekuatan terhadap janji Allah ini? Habakuk berani mengatakan bahwa dia akan bersuka cita meskipun keadaan yang sulit dan yang buruk sekalipun. Sebab apa? Sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dan Allah sanggup memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan penting untuk kita renungkan, terutama dalam masa-masa sukar ini. Yang penuh dengan kekhawatiran, dengan pandemi yang masih kita hadapi. Di mana mengkhawatirkan dan menghantui kita, baik masalah kesehatan, ekonomi, kehidupan kita, emosi kita, kemudian kejiwaan kita. Dan di sini segala sesuatu saat ini sepertinya nampaknya tidak menentu. Kita terkadang menjadi lemah dan takut sebab persoalan yang menanti di depan nampaknya akan begitu berat. Tetapi dari Habakuk kita belajar bahwa keadaan yang sedang kita hadapi tidak akan merubah kebenaran dan karakter Allah. Yang di dalam dia kita bisa berharap penuh. Tantangan bagi kita orang percaya adalah bukan seberapa berat tantangannya akan datang. Tetapi bagaimana sikap hidup kita terhadap tantangan dan pergumulan itu. Apakah kita akan membiarkan hati dan iman kita menjadi lemah? Ataukah kita mau belajar seperti Habakuk yang matanya terus memandang kepada Tuhan meskipun keadaan yang sulit sedang dihadapi. Perhatikan bahwa dalam kitab ini kata menyelamatkan muncul 3 kali. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-18. Dan dari akar kata Ibrani untuk kata menyelamatkan ini, diambillah nama Yesus itu. Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Apa yang membedakan kita dengan sekeliling kita saat kita menghadapi pergumulan? Yaitu bahwa pengenalan kita akan Allah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda. Sebab apa kita menghadapi pergumulan dengan pengharapan? Saya ingin menutup dengan kesimpulan ini. Bahwa Habakuk mengajarkan kita untuk menghadapi keraguan dan pertanyaan kita dengan jujur. Membawa semua pergumulan kita dengan rendah hati di hadapan Allah. Menanti firman Tuhan untuk mengajar kita dan kemudian menyembah Dia. Terlepas dari bagaimana perasaan kita atau apa yang sedang kita lihat dan hadapi. Tuhan mungkin tidak mengubah keadaan kita. Tetapi Dia selalu dapat mengubah hati kita untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Inilah yang dimaksud dengan hidup oleh iman. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan, yang sudah kami dengar. Tuhan menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kami tahu siapa yang memegang hari esok. Yaitu Allah kami yang penuh dengan kasih, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan, kami berdoa Engkau menuntun, memimpin, menyertai kami.
Berikan kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan, agar Allah menolong untuk masa-masa sukar ini boleh berlalu. Dan saat kami menghadapi masa-masa sukar ini, mata kami boleh terus tertuju kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan, Allah berikan hikmat kepada pemerintah, tenaga medis yang ada, menolong mereka untuk bisa mengatasi keadaan ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan topang, yang bergumul Tuhan Engkau berikan kekuatan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami, berkati dan menolong setiap kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami layani. Tuhan melindungi, menyertai, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tutup bungkus kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.